Halo coliker semua yang ada di seluruh planet bumi dan seisinya. Kali ini saya akan membawakan sebuah film yang bergenre romantis komedi dari kedua wanita yang memperebutkan satu pria. Dan lelaki ini membuat seni kedua perempuan ini sungguh terlalu. Perempuan ini sungguh binal semua kawan-kawan. Gua gak habis pikir nih perempuan ini. Film ini berawal ketika Kate sedang mengajar di sebuah sekolah. Kate seorang guru yang sangat baik dan cantik. Metode yang diajarkan pun sangat baik-baik saja kepada muridnya. Prinsipal Moss selaku kepala sekolah tidak setuju dengan pengajaran yang dia lakukan oleh Kate. Entah apa penyebabnya, saya juga gak tahu lah gimana lah, tergantung kepala sekolah aja dah. Moss pun menyuruh cuti kepada Kate agar refleksi sejenak menenangkan pikiran. Untung watak dari Kate ini baik hati dan tidak sombong, ya kan? Udah cantik dan tidak sombong ya lumayan buat jadi bini. Dan ini adalah Meg, yaitu teman sekamar Kate. Bisa dibilang sahabatnya. Meg bekerja sebagai sales kosmetik. Nah, kayak Columbus gitulah keliling-keliling. Meg mencoba menawarkan produk kosmetik, namun ditolak oleh perusahaan tersebut dikarenakan buatan korut. Lah, korut? Yang gue tahu korut itu nuklir, kenapa ini kosmetik? Akhirnya Mike pun kesal dan pergi, dan apesnya ketika dia keluar mobilnya diderek sama Satpol PP karena parkir sembarangan. Aduh. Ada-ada baik bro, bisa-bisanya. Meg ini tipikal cewek yang saknean dan kejam dan sangat-sangat binal. Astaga naga bunais. Hari-hari tersebut adalah hari apesnya mereka. Yang satu disuruh cuti mengajar, yang satu tidak ada yang mau membeli kosmetiknya. Kate melampiaskan kekesalannya dengan berbelanja, tetapi Meg sewa gigolo. Ay, macam mana pula ini? Setelah melayani gigolo tersebut minta bintang 5 ke Meg atas pelayanannya. Anjir kayak aplikasi Gojek. Parah. Suatu malam mereka menonton TV kesukaan mereka karena ada pria suspek dan pemadam kebakaran. Apalagi ada pria suspek terus bekerja sebagai pemadam kebakaran, mereka langsung jatuh cinta. Aduh. Dan jiwa saling mereka meronta-ronta karena tim pria idaman mereka. Kalau gue yang tukang ngulek gimana ya? Harus jadi pemadam kebakaran nih. Ketika Kate sedang tidur dan mimpi basah, tiba-tiba Meg membangunkannya. Meg memberitahu bahwa dia sudah membeli tiket liburan secara mendadak. Paginya pun mereka pergi bandara untuk pergi berlibur ke Florida. Tiba di bandara, mereka kaget melihat antrian yang begitu panjang, apalagi penerbangan sebentar lagi. Meg pun punya ide. Dia meminta petugas yang ada di sana dan Meg malah menggodanya dan meraihnya sambil mengeluarkan utang dan cawat. Kocak sih Meg. Untung nih petugasnya itu kuat imannya bro. Dia rajin mengaji, rajin sholat, akhirnya dia tidak tergoda oleh rayuan. Anjir. Tapi Meg tidak putus asa dan terus menatap mata petugas tersebut. Dan akhirnya petugas tersebut pun luluh dan merasa kasihan dan membuka loket yang lain. Akhirnya mereka naik di pesawat, tetapi Kate fobia dengan ketinggian. Tapi ada satu pria tampan yang menghampirinya dan kebetulan pria tersebut duduk di tengah mereka berdua. Ketika pria tersebut menaruh tas dan perutnya terbuka, jiwa sangat meronta-ronta si Meg pun. Pria tersebut bernama Ryan. Ketika di tengah perjalanan, pilot memberitahu bahwa pesawat akan mendarat di bandara terdekat karena ada angin puting beliung. Angin puting beliung dan mereka pun mendarat di St. Louis. Mereka mencari hotel dan menginap di hotel sambil menunggu puting beliung hilang. Ketika di lift, Meg dan Kate bertemu lagi dengan Ryan.
Dan akhirnya mereka mengobrol bahwa Ryan ingin pergi ke tempat gym. Tapi karena Ryan begitu seksi, jiwa sang di mereka merontak dan bergejolak. Ketika hendak pergi, Ryan pun mengajak mereka ke klub malam dan mereka pun menyetujuinya. Ketika sesampainya di kamar, mereka saling ngobrol tentang Ryan. Tapi Meg malah ngelus-ngelus pakai. Macam mana ini? Aduh, gua habis pikir apa ini lukisan dia lulus-lulus kayak gitu. Ini punya gua aja lah. Tapi Meg baru menyadari bahwa tasnya tertinggal di pesawat dan bingung mau pakai baju nanti malam. Meg pun ke lobi menanyakan mall terdekat, akan tetapi tidak ada mall terdekat. Dan akhirnya Meg terpaksa memakai baju seadanya. Ketika malam hari, Kate pun bertemu Ryan dan Ryan bertanya di mana Meg. Dan tiba-tiba Meg pun datang dengan memakai gaun seperti Indi. Si Meg ini kocak yang sumpah ya gitu. Sampai nge-review ini pun ketawa-ketawa mulu dah sumpah. Mereka pun melihat berita di TV bahwa kucing beliung semakin membesar dan akan lama hilang. Ryan pun merasa resah. Akan tetapi Kate dan Meg mencoba menghiburnya. Ayolah bang, abang jangan kayak gitulah. Sabar ya bang, ada kita berdua nih bang. Dan mereka pun ngobrol tentang pekerjaannya. Ryan pun memberitahu pekerjaan sebagai pemadam kebakaran. Meg dan Kate pun terkejut. Wow, karena mereka bertemu pria yang diidamkan bertubuh suspek dan pemadam. DJ pun datang. Dan ketika Meg joget, kainnya melorot dan cucunya pun nongol. Lalu ada pria yang menutup cucunya itu. Aduh, kocak kali ini Meg. Apa ini ya? Scene berlanjut ketika mereka pulang ke kamar hotel. Ketika di tengah perjalanan, Meg dan Kate pun bersih tegang untuk mendapatkan Ryan. Rupanya ini mulai ada perselisihan nih antara dua orang tersebut nih. Besok harinya mereka bertiga bertemu dan ingin menaiki mobil balon udara. Akan tetapi Kate yang takut kedar pun mencoba memberanikan diri agar dia bisa ikut bareng dengan si Ryan. Singkat cerita, mereka sudah menaiki balon udara dan ada pemandu pembatas. Pemandu satu yang yaitu Bang Tatang ini. Aduh, udah pemandu ini kayak Jack Sparrow. Kate pun mulai panik dan dia mulai menenangkan Kate. Meg yang merasa cemburu dan malah membeli sebotol ciu ke pemandu balon Bang Tatang. Ketika Meg mau botol tersebut, sangat apes tutup botol tersebut mengenai mata Bang Tatang. Dan otomatis kedua mata Bang Tatang tidak. Kocak aja. Aduh, kenapa ya si Meg? Ada masalah apa tuh hidupnya tuh perasaan tuh? Karena kejadian tersebut mereka pun harus segera mendarat. Malah mendarat ke tempat ultah bocil yang sedang merayakan. Aduh, bocil, kasihan tuh bocil. Mereka akhirnya pulang ke hotel, tetapi Ryan mengajak mereka berenang. Meg dan Kate pun saling bersaing memakai pakaian renang. Akan tetapi Meg lebih seksi dan akhirnya Kate pun tak mau kalah. Waduh, bahaya nih untuk kalian nih. Siapkan tisu ya kawan-kawan. Meg pun duluan ke kolam renang. Wadidaw, mantap kali bah. Coba. Gua reply ya, gua perlambat ya. Gimana? Mantap kan? Rasa kalian muka sange. Kate pun akhirnya datang dan memakai kotak dan cangcutnya saja yang bikin pria melotot. Ada aja nih Kate nih. Dia pengen lebih seksi dari Meg. Nih. Kalian pengen tahu kan nih? Nih, kalian pengen tahu nih. Bentar aja ya. Oke. Nah. Meg udah akan melakukan lompatan indah dengan gaya salto, tapi apes, malah mukanya rata dengan air yang lumayan bikin sakit kulit. Meg pun terdiam di dasar kolam ketika ingin disempurin bocil. Ada bocil kampret nih, malah dipakyu. Aduh, apa ini? Orang gak ada bocil mau nolongin malah dipakyu. Dan bocil pun dia pergi lah. Ngapain lu? Besok harinya Ryan pun berencana akan pergi bersama Craig, akan melalui jalur darat untuk mengejar pesta yang akan dihadirinya. Karena mereka tidak mau berpisah dan Ryan akhirnya
mengajak mereka. Mereka pun ikut. Setibanya di pom bensin, Cat pun ingin kebelet boker. Akan tetapi WC-nya kotor, kotor sekali. Gua pun gak mau dah kalau suruh boker di sono. Mereka mengetahui Cat di WC, mencoba menguncinya dari luar. Mulai tanda-tanda perselisihan nih, mulai sengit nih. Tapi Cat pun terus berusaha ingin keluar dari tempat tersebut, dan akhirnya dia naik ke jendela dan membuahkan hasil, dan akhirnya terjatuh. Dan dia pun marah-marah, dan Cat pun membersihkan diri. Ketika di perjalanan, Ryan pun memberikan pijatan kepada Cat. Baik yang merasa cemburu, mempunyai akal busuk lagi nih, akal busuk, untuk memberi Cat obat tidur yang dimasukkan ke botol ciu. Ciu bekona. Tetapi Cat tidak ingin minum. Lalu tiba-tiba si Craig merasa haus. Ini si Craig ngapain? Ya wajar lah, dia kan nyupir jadi haus. Lalu Craig meminumnya tanpa sadar sudah dikasih obat tidur oleh Meg. Meg pun sedikit panik. Perjalanan pun mulai malam. Craig nyuruh mereka untuk tidur. Nah, akan tetapi karena Cat sudah meminum ciu bekonang yang dikasih obat tidur oleh Meg, dan akhirnya dia pun mengantuk juga dan menabrak rambu lalu lintas. Mereka pun mencari penginapan. Di sini mulai timbul rasa persaingan antara Cat dan Meg karena mereka tidak menyewa kamar bersama dan saling menyinggung satu sama lain. Dasar wanita murahan. Yang wanita murahan. Ketika Cat lagi ambil minum, Ryan pun datang dan tiba-tiba memegang cucunya si Cat, dan mulailah mereka bertumbuklah kita, bertumbuklah. Wik, au. Cat pun merasa bahagia karena udah bertumbuklah kita, wik, dengan pria idaman. Paginya Cat dan Meg bertemu. Meg melihat Cat senyum-senyum sendiri. Mereka pun akhirnya bercerita. Meg pun bercerita bahwa dirinya telah bertumbuklah kita, wik, dengan Ryan semalam. Cat mulai emosi dan mereka berdua pun akhirnya berantem. Untung ada petugas motelnya. Kalau enggak, aduh, bahaya nih, dua betina berantem nih. Mereka pun diinterogasi oleh polisi. Akan tetapi Craig menceritakan bahwa mobilnya sudah dibawa oleh Ryan karena buru-buru ke pesta pernikahan. Dan akan tetapi mereka kaget setelah tahu yang akan menikah itu si Ryan. Oh, ternyata si Ryan yang mau menikah. Bangsat kali nih si Ryan nih. Kalau gua jadi si Craig, gua aduh, tumbuk lah mereka. Akhirnya mereka sampai di gedung di mana Ryan akan menikah. Mereka bertanya kepada resepsionis, "Bang, yang mau nikah di mana, Bang?" "No, di sono." Dan petugas tersebut memberitahunya mereka pun bertemu dengan calon mempelai wanita. Mereka pun bercerita bahwa mereka berdua sudah bertumbuk dengan calon pria. Sontak membuat calon mempelai wanita marah. Dia yang gue suka gini nih, mereka main labrak aja nih ke calon mempelai wanita dan gak tahu nih lakinya siapa. Dan alangkah bangkainya, mereka tuh salah orang. Apa sekali loh, kocak nih film ini. Aduh. Mereka pun menanyakan kembali ke resepsionis pernikahan lainnya, dan akhirnya mereka pun bertemu dengan Ryan. Ryan pun terkejut melihat mereka berdua. Ryan pun menjelaskan kepada mereka berdua bahwa mereka lah yang mengejar-ngejar Ryan semenjak di pesawat. Betul juga ya, mereka berdua kan yang pengen. Dan mereka tidak menanyakan siapa yang akan menikah. Ya betul juga lah, berarti mereka yang salah. Ryan pun selaku lelaki hidung belang memanfaatkan situasi tersebut untuk bertumbuklah kita. Wik. Mereka pun tersadar dan mereka pun ikhlas atas kejadian sebelumnya dan menerima Ryan menikah dengan wanita pujaannya. Mereka pun memutuskan untuk pulang ke rumah dan mereka kini saling memaafkan. Cat kembali mengajar di sekolah dan mendapat apresiasi oleh kepala sekolah. Sedangkan Meg dengan tampilan barunya sedang dengan Craig sambil membuka jodohnya. Akhirnya persahabatan mereka semakin erat, semakin dekat, dan ya kehidupan mereka semakin bahagia.
Dan Kate kembali mengajar dan mereka menjadi pribadi yang baik setelah berhubungan dengan Craig. Mereka akhirnya berpacaran dan Ryan pun hidup bahagia dengan pasangannya. Tapi bangke nih si Ryan nih, dapat banyak nih bertumbuk wik-wik dengan dua wanita seksi. Aduh enak banget jadi si Ryan, gue sumpah nih kalau jadi si Ryan nih. Apa hikmahnya dari film ini? Ya hikmahnya kalau kita menjadi Ryan, kan enak jadi Ryan. Ya udah Coliker, dadah semuanya. Goodbye.